Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, bulan Ramadan adalah bulan bagi kaum muslimin tempat menempa dan melatih diri dalam rangka menahan segala hawa nafsu. Jangankan yang haram, yang halal seperti makan dan minum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada batas waktu tertentu. Netizen pecinta kebaikan dimanapun berada, yang semuanya insya Allah dalam keberkahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah bulan menempa dalam kehidupan kita. Kita ibaratkan dalam sebuah pendakian gunung, di mana akan kita temui 3 titik daki gunung yang bisa kita lalui. Dakian pertama, titik awal, adalah perjuangan berat yang harus kita lakukan. Pada titik kedua, titik tengah pendakian gunung, akan semakin terasa lelah dan capeknya kita dalam mendaki gunung. Dan titik akhir pendakian gunung ketiga adalah di mana puncak, yang sesungguhnya puncak gunung berarti puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ banyak orang yang gagal karena memang pada titik ketiga itulah akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti pendakian gunung yang saya ibaratkan tadi, maka sesungguhnya Ramadan yang bisa kita lakukan dan kita akan kita lewati 3 fase dalam kehidupan kita dalam menjalankan Ramadan. Netizen pecinta kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 fase 10 hari pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada rahmat Allah yang 10 hari pertama ini Allah bukakan seluas-luasnya pintu keberkahan, pintu rahmat Allah untuk semua hambanya yang sedang menjalankan ibadah puasa. Maka pada fase ini sesungguhnya mari kita raih segala apa yang menjadi kebaikan dan tambahan di selain ibadah Ramadan yang kita lakukan. Karena balasan kita terhadap apa yang kita lakukan dalam kebaikan di bulan Ramadan, Allah balas dengan sebanyak-banyaknya. Karena pada posisi ini adalah sebagai deposito amal kita untuk kelak kemudian kita raih. Di hari 10 pertama ini adalah rahmat Allah yang Allah curahkan untuk semua hambanya, terutama yang kepada melakukan ibadah puasa. Netizen pecinta kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fase kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi bahwa di dalam Ramadan fase kedua ini mari kita raih ampunan Allah sebanyak-banyaknya. Karena sesungguhnya pada fase kedua inilah Allah memberikan ampunannya kepada semua hambanya, yang pada posisi ini pula Allah begitu membuka segala dosa dan kebaikan yang kita kerjakan Allah ampuni. Maksudnya segala dosa yang kita lakukan Allah ampuni pada fase kedua ini. Karenanya dengan fase kedua kita harus betul-betul mengingat Allah, karena konteksnya Allah sedang memberikan ampunan yang luar biasa dalam kehidupan kita di bulan Ramadan. Para netizen pecinta kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, terakhir fase ketiga bahwa Allah bebaskan kita dari api neraka. Sesuai dengan sabda Nabi bahwa awal Ramadan adalah rahmat, tengahnya Ramadan adalah ampunan, dan akhir Ramadan adalah itqum minan nar, terbebas dari api neraka. Jika Allah sudah membebaskan kita dari api neraka, maka sesungguhnya kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang pasti fitrah, hambanya yang jelas terbebas dari segala api neraka yang akan sesungguhnya pasti akan menyusahkan dan menyesatkan manusia. Oleh karena itu, dari fase awal, kedua dan ketiga sesungguhnya bisa kita lakukan
Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian hikmah Ramadan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Ramadan tahun ini bisa menjadikan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan Ramadan tahun ini bisa kita sempurnakan dengan melaksanakan fase-fase Ramadan yang saya sebutkan tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan bisa kita jalankan dengan sebaik mungkin. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.